Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Rumah Belajar Anawama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan tentang hukum suaminya tante atau disebut dengan hukum om. Oke, next. Nomor 1. Perhatikan rangkaian berikut. Tentukan arus yang mengalir pada rangkaian. Perhatikan di sini dari gambar sudah terlihat bahwa R-nya ini nilainya adalah 15 ohm, kemudian V-nya adalah 3 volt. Ya. Terus kemudian yang ditanyakan adalah I. Jawab, V sama dengan I kali R. Sesuai dengan hukum Ohm, V itu sama dengan I kali R. Ingat, V itu tegangan, I itu arus, R-nya hambatan. Kalau V sama dengan I kali R, maka I sama dengan V dibagi dengan R. V-nya tadi 3, kemudian R-nya adalah 1,5. Jadi sama dengan 2 ampere. Oke, next, lanjut berikutnya nomor 2. Perhatikan rangkaian berikut, tentukan nilai hambatannya. Oke, kalau tadi yang ditanyakan adalah I, sekarang yang ditanyakan adalah R-nya. Dari gambar diketahui bahwa I-nya ini adalah 2 ampere, terus kemudian V-nya ini adalah 9. Kemudian yang ditanyakan adalah R. V sama dengan I kali R, maka R itu sama dengan V dibagi dengan I. V-nya 9, I-nya 2. 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Oke, lanjut. Nomor 3. Tentukan hambatan pengganti seri pada rangkaian berikut. Ingat, saya jelaskan kalau hambatan itu dirangkai secara seri, maka bentuknya seperti ini. Jadi ketika ini diputus satu aja, misalnya di R1 ini diputus, maka otomatis nanti R2, R3, andai kata ini adalah lampu, hambatan lampu maka tidak menyala. Jadi putus satu, putus semua. Itu ciri di rangkaian seri. Sehingga penggantinya RS-nya itu dijumlahkan. Berarti R1 ditambah R2 ditambah R3. R1-nya adalah 4, ditambah dengan R2-nya 5, ditambah R3-nya adalah 10. Berarti 4 ditambah 5, 9 ditambah 10 sama dengan 19. Oke, next berikutnya nomor 4. Tentukan hambatan pengganti paralel pada rangkaian berikut. Paralel, perhatikan bentuknya seperti ini. Jadi kalau satu diputus, yang lainnya masih bisa menyala. Itu ciri dari rangkaian paralel. Oke, dari soal diketahui R1 itu 5 ohm, R2-nya 10 ohm, dan R3-nya adalah 20 ohm. Yang ditanyakan adalah hambatan pengganti rangkaian paralel. Penggantinya itu diseperkan, diingat-ingat, diseperkan. Jadi 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Saya ingatkan lagi, kalau dirangkai secara paralel, maka penggantinya adalah 1 per R. Berarti kalau paralel berarti P, 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. Tinggal kita masukkan saja itu. 1 per 5 ditambah 1 per 10 ditambah 1 per 20 Ini 5, 10, 20 kita samakan penyebutnya dulu, yaitu 20 Berarti 20 dibagi 5, 4 ditaruh di atas, 20 dibagi 10, 2 taruh di atas, 20 dibagi 20, 1 taruh di atas. Kita jumlahkan. 4 ditambah 2, 6, 6 ditambah 1, 7. 7 per 20, ini 1 per RP. Ingat, yang dicari adalah RP, berarti dibalik nanti Berarti 20 per 7 ohm. Oke, lanjut. Nomor 5. Tentukan hambatan pengganti total pada rangkaian berikut. Nah, rangkaian di soal nomor 5 ini disebut dengan rangkaian campuran. Campuran. Jadi campuran antara paralel dengan seri. Mana yang dikerjakan dulu? Yang dikerjakan dulu adalah rangkaian paralel terlebih dahulu. Makanya ini kita selesaikan. Berarti 1 per RP, berarti yang di sebelah sini ini yang kita selesaikan dulu, ini paralelnya. Berarti 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3. Berarti 1 per 2 ditambah 1 per 4, samakan penyebutnya 4, ya kan? 4 bagi 2 tadi berarti 2. 4 bagi 4, 1, 2 ditambah 1, 3. 3 per 4. Kalau RP-nya dibalik saja, berarti 4 per 3. Nanti rangkaian jadi seperti ini. R1, ya kan? Kemudian RP, ya kan? Kemudian R4, ini jadi rangkaian seri. Kalau seri tinggal dijumlahkan saja kan. Berarti R1 tambah RP tambah R4. R1-nya sama dengan 8 dari soal. RP-nya tadi ketemu 4 per 3. Kemudian R4-nya adalah 12 dari soal. Sama caranya, disamakan dulu penyebutnya Kita ambil 24 boleh.
ya, disamakan menyebutnya per 3, 8 ya. Jadi 4/3. Jadi disamakan dalam bentuk per 3 ya. Terus 12 ini kan 36/3. Udah sama 3 semua, yang atas kita jumlahkan 64. Jadi 64/3. Jadi rangkaian totalnya itu adalah 64/3. Oke, nggak usah dibalik. Kenapa? Karena ini adalah sudah dalam bentuk rangkaian seri. Kalau paralel tadi diingat-ingat itu harus dibalik. Ini yang sering lupa. Saya kira cukup untuk pembahasan kali ini ya. Next kita akan bahas di nomor berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar. Terus mudah-mudahan sukses.